Untuk mengulas kapasitas SDM kelapa sawit ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI, Darmono Tani Wiryono. Selamat siang Pak Darmono, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Pak Darmono, kalau kita berkaca dengan isu-isu yang ada di seputar kelapa sawit ini, kita melihat kondisi SDM perkebunan kelapa sawit Indonesia ini sebenarnya masih sangat memprihatinkan. Lalu apa yang ingin Anda sarankan kepada stakeholder untuk bisa mengatasinya? Baik, terima kasih. Itu merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Hanya saja barangkali perlu saya pilah-pilah dulu ya. Karena kalau kita bicara tentang SDM itu kan ada di beberapa tipe perkebunan. Ada perkebunan besar, baik swasta maupun nasional. Kemudian ada perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat pun ada dua kelompok, yaitu perkebunan rakyat plasma dan perkebunan rakyat yang mandiri, ya kan? Dan kalau kita bicara tentang SDM di perkebunan besar, baik swasta maupun nasional, industri baik di hilir maupun hulu itu tidak bermasalah. Tentunya mereka karena merupakan korporasi sehingga pengelolaan SDM-nya jauh lebih bagus. Namun tentunya yang menjadi masalah adalah terutama SDM untuk perkebunan sawit rakyat yang mandiri itu. Jadi itu yang memang kemudian perlu mendapat perhatian yang serius itu. Baik, perhatian seperti apa yang Bapak maksudkan? Gini, jadi pembatas dari perkebunan rakyat atau petani perkebunan rakyat itu adalah permasalahan di edukasi dan kesehatan tentunya. Dan di awal mereka menanam kelapa sawit ini kan memang tingkat pendidikan kebanyakan dari mereka kan lulusan SD atau SMP ya. Nah ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian tadi kan. Nah, tentunya siapa yang harus memperhatikan itu adalah pemerintah gitu ya. Gitu. Baik, artinya ancaman regenerasi ini sudah terjadi begitu untuk di petani kelapa sawit? Iya, karena begini, ancaman tadi sebenarnya nanti akan saya sampaikan di belakang, tapi ancaman yang paling besar memang di perkebunan rakyat karena permasalahan regenerasi tadi. Nah ini kebanyakan dari putra-putri petani itu memang tidak tertarik untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi ini tidak merupakan kasus di perkebunan sawit saja. Ini saya kira hampir di seluruh pertanian ya, baik di sawah pun sekarang sudah jarang anak-anak muda, kaum milenial yang kemudian ingin bekerja di sawahnya. Jadi, baik, lalu program apa yang mungkin menurut Bapak tepat untuk bisa meningkatkan minat SDM sawit ini, terutama untuk generasi milenial agar bisa terjadi regenerasi? Iya, begini, sebetulnya kan gini, apa yang terjadi di lapangan, kecenderungan tadi sudah dibaca tentunya oleh pemerintah tadi melalui Dirjen Perkebunan ya, dan menggunakan atau menggunakan dana dari BPD/PKS untuk melakukan pelatihan-pelatihan ya kepada petani, kemudian program beasiswa untuk sawit ya, ini dilakukan di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya kira itu merupakan langkah yang bagus untuk yang sudah diambil oleh pemerintah, dan ini sudah berjalan sejak tahun 2016 yang lalu ya itu. Jadi melalui program pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sejak 2016 hingga sekarang sudah hampir akhir 2023. Betul. Menurut evaluasi Bapak, apakah program ini sukses? Artinya bisa terjadi regenerasi untuk kembali lagi ke kebun atau seperti apa? Iya,
permasalahan kan begini ya, sekarang itu kan sudah banyak kondisi yang berbeda dari 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Kondisi yang berbeda tentunya dalam hal kemajuan teknologi ya gitu loh ya. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa kaum milenial generasi baru ini tidak kurang menyukai dengan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang keras seperti yang dilakukan oleh bapaknya ya, dan mereka lebih menyukai dengan adanya teknologi-teknologi baru ya, teknologi informasi yang baru, kemudian digitalisasi dan segala macam, sehingga mereka lebih suka ke sana gitu. Itu saya kira pilihan bagi mereka. Nah, memang tadi sudah diadakan program beasiswa untuk putra-putri petani ya khususnya. Namun memang faktanya yang saya dengar dari beberapa pimpinan lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan program ini, itu banyak di antara mereka yang lebih senang untuk bekerja di perkebunan besar, gitu loh ya, dan belum mau sepenuhnya untuk kembali ke kampungnya untuk menjadi petani seperti yang kita harapkan kan gitu loh. Tapi ini tentunya kita harus carikan solusi ya ke depannya ini, karena kita tidak bisa memaksakan kepada mereka, tetapi kepada mereka ini kita siapkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka, tetapi masih berhubungan dengan kelapa sawit tentunya. Baik, artinya jika para anak-anak muda ini lebih suka untuk bekerja di perkebunan yang besar, lalu kapasitas SDM perkebunan kelapa sawit di tiap daerah ini jadinya seperti apa, Pak? Apakah hingga sekarang ini masih banyak terjadi ketimpangan? Tadi kan ketimpangan memang yang terjadi sekali lagi ini bukan di perusahaan besar, tetapi tadi di perkebunan sawit rakyat yang mandiri. Ya, kalau untuk yang plasma itu karena mendapatkan bimbingan langsung dari perkebunan inti, sehingga mereka lebih diuntungkan ya. Tetapi tadi sekali lagi yang mandiri tadi yang bermasalah, dan saya kira itu ada solusi ke depan. Tadi saya sampaikan ke depan itu kan permasalahan di perkebunan kan tidak hanya dalam hal dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan berat ya gitu loh ya. Jadi kaum milenial ini harus kita siapkan untuk menyongsong tadi era-era baru, era digitalisasi. Jadi mereka bisa membantu ya bisnis kelapa sawit ini kan melalui keahlian-keahlian mereka ya, yang diperoleh dengan teknologi informasi, kemudian teknologi-teknologi yang sekarang kan serba digital kan. Untuk pengelolaan kebun pun masa depan saya kira ada pergeseran ya. Ini sangat boleh saya ceritakan yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia itu sekarang sudah terjadi kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja kan. Tenaga kerja menjadi sangat mahal, apalagi beberapa waktu yang lalu terdampak oleh COVID ya kan, banyak sekali tenaga dari luar negeri yang dipulangkan dari Malaysia, dan saya kira kesulitan tenaga kerja seperti yang di Malaysia ini juga akan terjadi di Indonesia karena pergeseran nilai tadi. Kaum milenial nggak mau lagi bekerja kasar di kebun ya gitu kan. Nah, dan bagaimana solusinya ini tentunya ke depan adalah mengembangkan teknologi mekanisasi aplikasi. Jadi ada pergeseran nanti tenaga manusia ini baik di perkebunan besar maupun perkebunan rakyat adalah menggunakan mekanisasi. Saya kira itu yang perlu dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang di kebun ya,
di kebun. Karena di kebun itu kan ada pekerjaan pemupukan, ada pekerjaan pemanenan, ada pekerjaan pengangkutan buah yang semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu loh. Kalau kaum milenial kemudian mereka melihat kerjaan itu tentunya mereka tidak tertarik. Tapi ini merupakan solusi yang harus kita lakukan. Melakukan mekanisasi ke depan, digitalisasi, kemudian implementasi penggunaan teknologi informasi. Ini saya kira memang zamannya harus ke sana. Hanya saja ini saya kira tadi kalau bagaimana kita lakukan pendidikan ke depan harus diarahkan ke sana. Bukan lagi memaksa kaum milenial itu untuk kembali ke kebun. Gitu ya, itu. Jadi itu. Apakah mekanisasi dan digitalisasi yang tadi Bapak sampaikan ini menjadi harapan terbesar agar SDM perkebunan kelapa sawit ini bisa meningkat dan juga akhirnya bisa mendukung terwujudnya sawit yang berkelanjutan? Iya, tentunya. Karena begini, sekarang itu teknologi maju itu sudah diterapkan di program-program industri hilir kelapa sawit, ya kan? Hanya saja memang yang timpang adalah penerapan teknologi atau mekanisasi di perkebunan. Sebagai contoh ini untuk menghadapi permasalahan El Nino yang sering sekali kita hadapi ya 5 tahun sekali itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan tanpa mekanisasi karena mitigasi El Nino itu kan terkait erat dengan pengelolaan lahan. Itu. Jadi pengelolaan lahan di kebun itu harus dilakukan dengan mekanisasi. Baik, senang sekali bicara dengan Bapak. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Darmono Tani Wiryono, Ketua Umum Masyarakat Kelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI sudah bersama kami dalam diskusi kali ini. Terima kasih.